Salam. Salam. Kita tadi judulnya tadi berbahagia. Nah, saya kembali ambil kita harus hidup berbahagia. Berbahagia itu adalah rencana Tuhan. Berbahagia itu adalah kehendak Tuhan. Bukan cuma kehendak manusia. Nah, kita hanya mau kehendak manusia nggak mau gagal lah. Tapi kehendak Tuhan yang untuk berbahagia. Makanya itu kita hidup berbahagia. Kita ambil di dalam apa itu Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Itu Tuhan itu memberikan Taman Eden itu dibangun dengan taman yang indah, bahagia sekali, dan tanah yang subur, ada berkat. Bahagia itu ada berkat luar biasa. Nah, jadi gitu. Kenapa kita nggak berbahagia? Karena kita tidak taat, ada perintah Tuhan tidak dilakukan. Sehingga tanah itu dikutuki. Itu Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Tanah dikutuki, dari hidup kita itu tidak menjadi berkat, tidak maksimal berkatnya. Makanya itu kalau kita kembali, Tuhan itu ingin manusia itu berbahagia. Karena saya manusia ciptaan Tuhan, Tuhan menghendaki saya hidup berbahagia. Amin. Dari firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang meninggalkan kefasikan. Artinya apa? Yang orang yang tidak sungguh-sungguh. Ya, jadi harus yang sungguh-sungguh lah. Orang itu akan bahagia. Berbahagialah yang meninggalkan dosa, tidak lagi hidup di dalam dosa, pasti akan bahagia. Ketiga, berbahagialah orang yang tidak kumpul dengan pecemo-pecemo. Nah ini kan pecemo. Nah itu tidak akan bahagia kalau kita kumpul. Makanya di sini kumpul dengan orang yang di dalam Tuhan, tidak ada lagi bercemooh, tidak ada apa fitnah atau rasan-rasan atau apa, nggak ada lagi. Dan kebahagialah ayat 3 yang sukanya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Amin. Seperti apa? Pohon ditanam di tepi air. Amin. Jadi di musim kering pun tetap berbuah. Berarti ada berkat. Amin. Ya, kalau ngomong kita di dalam Tuhan tidak ada berkat, nonsen itu. Itu rencana Tuhan itu berbahagia dan ada berkat. Apalagi Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah orang yang bersandar di dalam Tuhan, hidupnya sangat berbahagia dan doanya selalu ditolong Tuhan. Ayat 8 gimana lagi? Oh, ada malaikat Tuhan menjaga. Berarti kalau kita diberkati nggak ada yang bisa nipu kita di dalam itu, kalau kita hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Makanya di Amsal 20 ayat 7, berbahagialah orang yang benar, keturunnya anak cucunya berbahagia. Amin. Itulah apa rencana Tuhan di dalam kita. Makanya di dalam 1 Petrus 4 ayat 14, berbahagialah orang yang menderita bersama Tuhan. Orang menderita loh bersama karena Tuhan itu berbahagia. Bukan menderita karena nyolong terus ditangkap polisi masuk penjara, itu bukan berbahagia di dalam Tuhan. Nyolong kok ya, korupsi. Kita jangan bohong lagi, nggak ada orang bukan itu. Makanya kita tahu karena bilangan 23 ayat 19, Tuhan itu adalah Allah, bukan manusia. Jadi kalau manusia suka bohong, ya, lalu menyesal. Tapi Tuhan bukanlah manusia. Apa yang difirmankan, apa yang dikatakan akan digenapi. Amin. Ya, ini firman Tuhan. Ayat 23 bilang apa? Turunan Yakub yang dulunya pemohon menjadi Israel. Tidak ada matra di dalam kena kita. Tidak ada iblis mau ganggu kita, mau nyolong kita, mengganggu rumah tangga kita. Nggak ada. Itu firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kita mau berbahagia, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, suami istri yang seiman, yang satu iman, yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, baru kita hidup yang berbahagia. Karena apa? Pasangan bagaimana orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, orang yang menyembah berhala. Tidak akan berbahagia kalau kita punya pasangan yang tidak seimbang. Ya, makanya itu jangan seperti Ahab
di dalam Wahyu 2 ayat 19. Ahab itu raja Israel, tapi dia menikah dengan Isabel. Isabel itu siapa? Ada orang berhala. Ya, di situlah dia orang serakah. Ya, sampai dia serakahnya Ahab itu mau ngambil kebunnya Nabon. Nabon dia bilang nggak mau jual, saya ini untuk warisanku. Tapi Isabel membunuh Nabon. Jadi keserakahan di dalam dia. Jangan lagi kembali. Kita bawa ke Ayub. Bagaimana Ayub yang sudah diberkati Tuhan, dibentengi Tuhan, dilindungi semuanya Tuhan. Apa yang diuji sama Tuhan? Istri, anak-anak dan harta bendanya habis. Bahkan Ayub dikenakan penyakit kulit. Tapi Ayub bagaimana? Dia orang yang sangat berkah karena dia taat kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil berbahagia. Tapi istrinya apa? Kutukilah halamu. Kutukilah halamu. Nah, di sini Ayub tetap menang. Saya percaya di dalam Ayub 42 ayat 2. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita semua orang yang percaya pada Tuhan. Tuhan sanggup. Tapi Ayub 5 dulu hanya mendengar hamba-hamba Tuhan. Tapi Ayub berubah, bertobat dengan mata. Artinya yang dulunya cuma doa ke gereja, enggak baca firman, dia kembali ke firman. Dulunya doanya cuma keluarganya sendiri, sekarang Ayub berdoa untuk orang lain. Nah, apa doa yang terjadi padanya? Ayub dikembalikan berkata 2 kali lipat. Ya, karena Ayub sudah mendoakan orang lain, dia memberkati orang lain. Dan umurnya 140 tahun. Sampai turunan keempat, itu Ayub. Dan istrinya Ayub tetap tidak diceraikan, tidak dibunuh oleh Tuhan. Karena Ayub istrinya juga menghujat Tuhan, tapi Tuhan melihat Ayub yang begitu setia di dalam. Ya, begitu juga kita mau berbahagia. Seperti di dalam Yohanes 2 yang Tuhan membuat mujizat air dan anggur. Ya, di situ satu perkawinan, ada Yesus, ada murid Tuhan, ada ibu Yesus Maria. Tapi dia kekurangan anggur, berarti tidak akan bahagia. Ibu-ibu jangan minta suamimu mencintai 100%. Jangan istri mau mencintai suami 100%. Cintailah Tuhan. Karena ada 6 tempayan boleh dirubah menjadi gentong atau apa, tapi 6 tidak boleh dirubah. Karena 6 itu ada apa? Karena Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Jadi intinya cintailah Tuhan. Yang nomor 1 itu cintai Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Anggurnya tidak akan habis. Akhirnya air menjadi anggur, itulah terjadi yang berlimpah-limpah dalam kehidupan. Kesaksian saya dalam kehidupan saya. Saya hidup dulu dari nol. Ya, saya menikah, rumah tinggal di kontrakan di kampung lagi. Bukan di bong besar, enggak, di kampung. Rumah yang kecil. Jadi kelihatannya nggak ada pengharapan, nggak ada kebahagiaan. Saya dikasih anak 3. Ya, ada waktu itu 3. Tuhan memberikan kita bertambah. Saya diberkati sampai sekarang ini saya mendapat takut dosa aja. Tuhan kasih. Karena yang keempat itu adalah Adeline. Itu adalah beda 14 tahun. Itu rencana mau ngambil anak, tapi karena takut dosa, Tuhan langsung kasih dalam 3 bulan. Karena saya kasih 4 bulan. Orang takut dosa. Seperti tadi dia Mazmur ayat 2. Orang yang tinggalkan dosa, Tuhan akan nanti sudah kembali. Kalau saya begitu di dalam pengharapan pada tahun 2017, Tuhan berkati saya luar biasa. Saya tahun 2017 itu saya pergi Januari, saya pergi Jepang. Saya ke Gunung Fuji. Saya menikmati bagaimana Tuhan kasih saya bisa melihat hidup makan di tengah salju di Gunung es. Itu kedua, bulan Januari setelah itu saya ke Israel, itu yang kedua. Itu ke Hermon, itu juga ke Gunung es. Dan kembali lagi bulan 10 atau bulan 11 saya ke Eropa, ke Amerika, kemana, sampai keliling sampai saya bisa pergi ke Iceland. Iceland itu adalah
kota yang tidak ada hentinya saljunya. Wah, itu luar biasa indahnya gitu. Kalau kalian melihat saya di masa lalu saya, nggak mungkin saya bisa hidup seperti itu. Rumah yang kampung, nggak punya rumah istilahnya, hidup yang nggak ada pengharapan bersama Tuhan. Saya percaya, hidup saya percaya. Amin. Kalau kita mau taat setia, ya toh, makanya itu di dalam tadi itu Amsal 20 ayat 7, kalau kita hidup di dalam kebenaran, anak turunan kita, cucu kita pasti akan berkah. Amin. Makanya itu saya minta kepada kita semua syukur kalau saya hari ini masih hidup, saya bisa membagikan firman ini, perkataan firman. Kalau kita mau taat, Tuhan pasti akan memberikan, pasti kita lindungi Tuhan. Karena kita harus mencintai Tuhan. Bagaimana kita harus mencintai Tuhan? Tuhan di atas. Kita harus mencintai apa? Firman. Karena firman itu adalah Yohanes 1 ayat 1 adalah firman adalah Tuhan. Seperti tadi Ayub dengan mata, jadi baca firman nggak cukup cuma kita cinta gereja, pembala, penginjil, panti asuhan kalau firman itu tidak diabaikan. Karena itu firman itu menjadi manusia, ayat 14, firman menjadi manusia. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kedua yang intinya kembali, kalau kita mau berbahagia, ya harus kita mengampuni. Mengampuni itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita suami istri bentrok sampai sekarang tidak ada pengampunan, tidak ada bahagia di dalam itu. Jadi istri, tugasnya istri adalah mengampuni. Di sinilah intinya. Kalau saya, Suami juga. Harus sama-sama. Istri. Jadi nggak Karena sebelah, istri itu adil. penolong. Ya, saya ada sekarang ini, kalau tidak ada istri yang mengampuni, saya nggak ada sekarang ini. Karena ada istri yang mengampuni, saya bisa ada seperti sekarang ini. Jadi istri tugasnya penolong. Jangan protes sama Tuhan, jangan demo sama Tuhan. Kenapa saya jadi istri? Ya, penolong harus tegas. Ya, jadi makanya itu kembali. Kalau suamimu tidak benar, bukan langsung diberendam. Berseru pada Tuhan karena Tuhan. Makanya istri penolong, jangan sombong. Karena penolong itu ada Tuhan. Jangan sombong. Jangan sombong. Jadi aku yang menolong. Makanya angka 31. Ya, jadilah istri itu ada seperti kapal sudagar, bukan kapal perang. Yes. Ya, dagar itu membawa berkat. Bagaimana kamu bisa membawa berkat? Istri harus bisa mengampuni menjadi berkat. Karena berkat itu dari istri. Ya dok. Nah disitulah kembali suami ya dok tidak akan bisa berbahagia tanpa penolong dari istri. Ya kalau itulah kembali firman itu harus di apa itu seperti di Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah. Berbahagialah orang yang mengikuti Taurat Tuhan. Amin. Ya, itu ayat 8 bilang apa? Malaikat Tuhan menjaga kita, menjaga anak cucu kita. Kecaplah dan lihatlah itu janji Tuhan itu, lihatlah orang yang berharap pada Tuhan, yang menyerahkan semua persoalannya ada Tuhan, pasti berbahagia. Amin. Ya, jangan menghakimi. Wah ini tidak bisa, saya ini tidak terima saya diinjak-injak sama istri. Sama suami, nggak bisa. Tugasmu adalah penolong. Tuh suami enggak boleh injak-injak. Bukan. Suami nggak boleh karena suami sudah tingkahnya begitu. Karena suami berlawanan jenis. Nah itulah kembali. Makanya suami jangan sombong. Nah di situ istri itu penolong. Nah, jangan diinjak. Kenapa diinjak? Karena istrinya seperti kapal perang, bukan kapal sudagar. Melawan suami. Sehingga dia juga. Kita lapor ke Tuhan. Nah, itulah dia. Iya. Jodohlah manis itu seperti di dalam 1 Petrus 3. Istri yang benar-benar di dalam Tuhan, suami akan bertekuk lutut. Amin. Suami yang di anu Tuhan. Balau bola. Iya, Tuhan yang Jadi balau bola tadi. itulah. Jadi makanya jangan renungkan firman ini benar. Apakah kita sudah berharap pada Tuhan? Apakah kita sudah bersandar pada Tuhan? Kalau kita berharap pada, serahkan segala persoalan ini pada Tuhan. Jangan dianui sendiri. Amin. Ya, jangan diputusin sendiri, jangan dilangkahi sendiri. Ya toh, aku tidak mau diinjak, aku hamba semua hamba Tuhan seperti Maria. Maria coba Yesus waktu disalib mau disalib. Kalau Maria membela, wah ini memang Tuhan.
saya diam. Makanya diam adalah satu mujizat dari Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan yang berkati. Terima kasih. Thank you, thank you.